Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvan Nuridaya. Saya dari SMP Pasar Langga kelas 81 Perdagangan Internasional, tugas IPS. Pasti di setiap negara di bumi ini punya potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Malaysia adalah salah satu negara penghasil timah, terutama di wilayah Asia Tenggara. Meskipun produksinya menurun sejak puncaknya pada tahun 1980-an, Malaysia masih masuk daftar produsen timah dunia, tetapi mereka memerlukan sumber daya alam yang lainnya seperti karet. Potensi sumber daya alam Indonesia ini merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam. Perbedaan sumber daya alam yang dipunyai oleh Malaysia dan Indonesia bisa terjadinya perdagangan internasional. Malaysia memperdagangkan timah mereka ke Indonesia, dan begitu juga Indonesia juga menjual karet mereka kepada Malaysia. Aktivitas perdagangan internasional akan menimbulkan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan, menjual atau mengirimkan barang dan jasa dari dalam negeri, daerah, pabean ke luar negeri dengan mematuhi peraturan perdagangan internasional yang berlaku. Proses ini bertujuan meningkatkan devisa negara, memperluas pasar produksi domestik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Impor adalah kegiatan memasukkan barang, jasa, atau komoditas dari luar negara, daerah pabean lain ke dalam negeri, daerah pabean dalam negeri secara legal untuk kebutuhan konsumsi, produksi, atau dijual kembali. Proses ini merupakan bagian dari perdagangan internasional yang melibatkan dua negara atau lebih dan umumnya tunduk pada regulasi kepabeanan serta perpajakan negara penerima. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa kepada dua negara atau lebih melalui ekspor-impor atas dasar kesepakatan bersama untuk mencari keuntungan, efisiensi, dan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi sendiri. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki setiap negara disebabkan oleh perbedaan letak geografis, iklim, dan kondisi geologis yang mengakibatkan variasi dalam jenis, jumlah, dan kualitas SDA. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya Malaysia. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya di Malaysia, baik manusia SDM maupun alam SDA, menunjukkan tingkat perkembangan yang maju di Asia Tenggara. Namun dengan beberapa disparitas, berikut adalah analisis perbedaannya. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek. Perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, khususnya dalam konteks produksi barang dan jasa, terletak pada peran, tujuan, dan wujudnya. Ilmu pengetahuan adalah landasan teoritis, sedangkan teknologi adalah penerapan praktis yang menghasilkan barang atau jasa. 4. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa bisa sangat dipengaruhi barang yang dihasilkan, seperti misalnya seni batik yang kita punya, Indonesia, menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional, perbedaan harga-harga, upah tenaga kerja, biaya produksi, selera konsumen, serta perbedaan sumber daya alam, teknologi, dan kebijakan ekonomi negara. Di apa saja manfaat perdagangan internasional ya? Syarat hubungan antar negara. 2. Perluasan pasar, skala ekonomi. 3. Memperluas lapangan kerja baru. 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan devisa. Mendorong kegiatan produksi. 6. Kemajuan ilmu dan teknologi masing-masing negara. Perdagangan internasional di luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Terus, mengapa barang di luar negeri lebih murah ya? Politik dumping adalah kebijakan
kebijakan perdagangan internasional di mana suatu negara menjual produk ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada di dalam negerinya sendiri. Tujuan dari politik dumping ini adalah menguasai pasar internasional dengan menjual produk di luar negeri jauh lebih murah daripada di dalam negeri untuk mematikan pesaing, menghabiskan stok berlebih, dan memperoleh keuntungan maksimal. 4. Kebijakan kauta bentuk intervensi pemerintah dalam perdagangan internasional yang membatasi jumlah fisik atau nilai barang tertentu yang boleh diimpor atau diekspor dalam jangka waktu tertentu. 5. Pertentangan politik. 6. Peperangan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketikan. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.